Oke, kali ini kita akan membahas tentang Newton's Laws of Motion atau hukum gerak Newton yang menjadi hukum fundamental dalam fisika ya. Ini biasanya ditemukan di materi kelas 10 SMA. Kalau di K13 itu kelas 10 ya. Kalau mungkin di sekarang tuh ya antara di kelas 10 atau di kelas 11 di peminatan ya. Oke. Hukum Newton, hukum gerak Newton mungkin nggak akan asing ya dengan kita sebagai anak fisika atau orang yang belajar fisika. Itu harus tahu tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum gerak. Jadi adalah hukum gerak. Hukum gerak. Hukum gerak. Nah, hukum Newton ini dibagi menjadi tiga jenis, maaf. 3 jenis hukum. 3 jenis? No, nggak ini ya. Ada 3 hukum, dibagi menjadi 3 hukum. Yang pertama tuh hukum pertama, ya, yang berbicara tentang inersia. Yang kedua itu ada hukum kedua, yang berbicara tentang gaya sebuah objek itu sebanding dengan massa dikali dengan percepatannya. Dan hukum ketiga Newton yang menjelaskan tentang aksi reaksi atau F sama dengan min F. Ya, ini minus F. Oke, kita akan mulai dari pembahasan hukum pertama dulu nih, yang membahas tentang inersia. Let's go. Oke. Hukum pertama Newton. Hukum pertama atau first law of Newton. Itu berbicara tadi tentang apa? Tentang inersia. Oke. So, ini adalah salah satu hukum fundamental juga yang dimana prinsip yang harus kita tahu di hukum ini. Yang pertama adalah resultan gaya itu sama dengan 0 dengan syarat V sama dengan konstan atau V sama dengan 0. Jadi benda tersebut diam. Jadi kalau ada sebuah benda ya bermassa, dia bergerak dengan kecepatan konstan, maka resultan gayanya akan sama dengan 0. Yang dimana kalau kecepatannya konstan tidak ada A ya, A sama dengan 0 atau acceleration. Jadi A adalah percepatan, V adalah kecepatan. Jadi ketika V-nya konstan atau V-nya 0, diam, tidak ada percepatan. Percepatan itu kan adalah perubahan kecepatan tiap satuan detik kan. Jadi kalau kecepatannya aja udah nggak berubah, otomatis ya percepatannya nggak ada gitu, karena tidak ada perubahan, kecepatannya konstan. Oke, sekarang langsung aja ke study case. Yang pertama itu misal ada benda digantung seperti ini. Nah, benda bermassa M ya, bermassa M digantung. Kalau kita tinjau menggunakan prinsip hukum ke-1 Newton ini kan benda tersebut jelas digantung dan diam kan? Ya, bayangkan di kepala kita benda digantung diam. Yoyo ketika di tangan kita tuh lagi dimainin kan dia diam tuh. Kalau sudah berhenti ya, maka kita tinjau ada beberapa gaya yang bekerja pada yoyo tersebut. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat ini akan selalu ada selama sebuah satuan massa itu berada di ruang lingkup medan gravitasi. Ya. Kalau di bumi pasti ada gaya berat. Jadi gaya berat itu akan muncul secara otomatis kalau dia berada pada ruang lingkup gravitasi. Lalu yang kedua itu ada gaya tegang tali. Oke, gaya tegang tali. Gaya yang membuat si yoyo, ya kan yoyo itu ada talinya ya, yang dihubungkan ke tangan kita kan. Nah, gaya tegang tali itu yang membuat si yoyonya tidak jatuh karena gravitasi. Nah, kalau kita tinjau menggunakan persamaan ini, ya, kalau kita tinjau menggunakan persamaan hukum ke-1 Newton, maka sigma F Y sama dengan 0. Nah, kenapa Y? Gitu ya. Ini jelek banget sigma
Ya udahlah ya. Sigma F Y sama dengan 0. Nah, kenapa Y? Kalau kita lihat, dia berada pada koordinat kartesian di bidang Y, ya nggak? Kalau ini kan bidang X, yang ke atas itu bidang Y. Nah, kita harus sepakat dulu nih, X ke kanan itu bakal positif nilainya, Y ke atas itu dia bakal positif, X ke kiri dia bakal negatif, dan Y ke kiri dia bakal, Y ke bawah dia bakal negatif. Jadi, melalui persamaan ini, bukan persamaan ya, melalui kesepakatan ini kita nanti bakal menyimpulkan gitu ya, apakah arahnya itu gayanya positif atau negatif, seperti itu. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Lihat, ke atas tadi positif, ke bawah dia negatif. Ini kan yang ke atas ada T ya, T-nya berarti positif. T terus dikurangi W sama dengan 0. Oke, dikurangi W sama dengan 0. Otomatis kalau kita kedua ruas jadi kita tambahkan W, berarti T min W ditambah W sama dengan 0 ditambah W ya. 0 ditambah W. Jadi T min W plus W ini bakal jadi T, ya nggak, ini habis ya. Kita bisa hilangkan. Terus 0 ditambah W itu akan sama dengan W. Nah, ada satu prinsip yang kita dapat nih. Jadi ketika benda tersebut diam, teman-teman, aduh, ini kenapa akselnya jauh banget. Ketika benda tersebut diam, artinya dalam kondisi digantung seperti ini, maka T-nya itu harus sama dengan W. Jadi nilai T yang ada di sini itu harus sama dengan nilai W yang ada di sini. Supaya mencegah benda tersebut diam gitu ya, diam menggantung gitu. Nah, bagaimana kalau kondisinya T lebih dari W? Ya, T lebih dari W. Kalau T lebih dari W, berarti kan kita tinjau lagi sigma Fy sama dengan 0, di mana T lebih dari W, berarti T min W lebih dari 0, ya enggak? Kedua ruas kita tambahkan W lagi, jadi T min W plus W lebih dari 0 ditambah W. Berarti T min W plus W jadi T lebih dari W. Kalau benda tersebut terangkat, maka kondisinya akan T lebih dari W. Seperti itu. Oke. Salah. Itu kita cut dulu ya. Kita cut. Itu dua cut. Salah. Oke. Nah, itu kan bendanya diam. Ya, benda tersebut kan diam. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalnya benda tersebut terangkat? Jadi misal ada sebuah proyek di tempat kerja, kuli bangunan itu kan biasa ngangkat semen pakai ember yang diikat ya, sama tali gitu kan. Nah, kita bukan asumsikan sih, memang T itu, gaya tegang talinya, kan ditarik sama si kuli, otomatis dia akan lebih kuat kan, sehingga membuat si ember tersebut yang berisi semen itu keangkat. Nah, gimana kondisinya kalau keangkat? Kalau keangkat berarti ada gaya eksternal di sininya nih. Ada gaya eksternal di sini. Jadi, kalau kita gambar ulang, jadi seperti ini teman-teman ya. Yang ke arah ke bawah ada W, terus arah ke atas ada T, dan ditambah ada F. T plus F jadinya. F ini apa? F ini adalah gaya tambahan. Misal gaya dari si tangan kulinya itu dia narik kan ada gaya tuh, mengakibatkan gaya eksternal terhadap si benda tersebut. Sehingga kalau kita tinjau pakai persamaan Newton, hukum ke-1 Newton, T sigma Fy lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena gayanya itu dia lebih banyak sekarang. Jadi bukan cuma dua yang saling meniadakan. Kalau saling meniadakan tuh contohnya adalah ketika benda diam, sehingga membuat resultannya akan sama dengan 0. Jadi sigma Fy lebih dari 0 berlaku kalau bendanya tersebut mengalami gaya eksternal. Jadi lebih dari dan kurang dari itu berlaku kalau benda tersebut mengalami gaya yang lebih dari yang seharusnya, gitu, yang seharusnya dia diam. Jadi sigma Fy lebih dari 0. Syarat benda tersebut untuk naik, berarti kan T plus F
ada T plus F ya. Jadi ke atas di pos itu kan jadi T plus F lebih dari T plus F min W lebih dari 0, ya enggak? T plus F min W lebih dari 0. Otomatis kalau kedua ruas kita tambahkan W jadi T plus F lebih dari W. Nah, jadi ketika kondisi T plus F lebih dari W, benda tersebut akan terangkat. Terangkat. Jadi ketika si kuli itu narik karena gayanya besar dan dia lebih dari berat dari si ember yang berisi semen itu, maka embernya akan terangkat. Jadi benda akan mengalami gaya angkat ya, atau lift force. Nah, terus gimana kalau benda tersebut jatuh? Kalau benda tersebut jatuh berarti gaya beratnya harus lebih besar, ya enggak? Kalau benda tersebut jatuh, misal karena si tegang talinya nggak kuat atau di bawahnya ditarik lagi, di bawahnya ada gaya tambahan, berarti nanti jadi W plus F. Ini W plus F, ini T ya. Bukan W plus F ini ya. Ada W, dan juga ada F. Nah, jadinya T min W min F. Nah, seperti ini. T min W min F sama dengan 0. Untuk membuat benda tersebut jatuh, otomatis T harus lebih kecil daripada W ditambah F. Ya, kedua ruas kita tambahkan W dan tambahkan F. Jadi syarat benda tersebut jatuh adalah dengan membuat gaya beratnya atau berat si benda tersebut itu lebih besar daripada tegang talinya. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka benda tersebut akan jatuh gitu. Jadi kita bisa simpulkan ya, kalau benda tersebut tegang talinya sama dengan beratnya, maka benda akan diam. Ya, benda akan diam. Kalau benda tersebut tegang talinya lebih besar, maka benda akan naik ya. Naik. Nah, kalau benda tersebut dia ternyata tegang talinya lebih kecil daripada berat, maka benda akan turun atau jatuh. Nah, seperti ini. Turun atau jatuh. Jadi, melalui persamaan ke 1 Newton ini, kita tahu kalau misalnya benda itu diam kalau misalnya resultan gayanya sama dengan 0. Kalau kita tambahin gayanya, ada gaya eksternal tambahan dari kita, maka akan terjadi kedua kemungkinan gitu ya. Ya, kalau nggak bendanya naik, ya bendanya akan jatuh atau turun gitu. Yang seperti tadi ya, kita misalkan adalah seorang kuli yang bekerja di sebuah proyek. Ketika dia ngangkat semen itu yang di dalam ember, ya kalau mau dia angkat, mau dia bawa tuh naik ke atas, otomatis dia harus punya gaya eksternal kan, nggak cuman bergantung kepada gaya tegang tali doang. Jadi harus ada gaya tambahan dari si kulinya. Nah, ini ngebuat faktor penjumlahan eksternal gitu dalam sistem katrol sederhana, bukan katrol ya, sistem gerak sederhana seperti itu gitu. Jadi melalui hukum ke-1 Newton ini kita paham bahwa dalam persamaan ke-1 ini, jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan, ya, jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan atau V-nya konstan, V atau diam, maka resultan gayanya akan sama dengan 0 gitu. Jadi gayanya akan saling meniadakan. Kalaupun kita masukkan misalnya ini kan T sama dengan W, ya enggak? Kalau misalnya T-nya kita masukkan 2, tegang talinya 2 Newton, otomatis beratnya juga akan 2 Newton. Kebalik ya harusnya. Kalau beratnya tuh 2 Newton, tegang talinya akan 2 Newton gitu. Nah, kalau misalnya ini kita masukkan ke persamaan T min W sama dengan 0, benar gak? T min W sama dengan 0, dimana T-nya adalah 2, W-nya adalah 2. Nah, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, resultan gayanya akan 0, sehingga menyebabkan benda tersebut diam.
Seperti itu.